Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan mengenai materi image resolution, dan ini saya akan memberikan materi yang khusus, dan ini merupakan hasil dari penelitian saya. Jadi, saya akan memperkenalkan sebuah metode untuk menghilangkan speckle noise, yaitu jenis noise yang biasanya itu ada pada gambar WSG, dan metodenya saya beri nama Hybrid Speckle Noise Reduction Method ya. Jadi gambarannya itu seperti pada gambar cover di sini ya. Jadi dari sebelumnya seperti ini, nanti akan dirubah menjadi seperti ini. Baik, jadi ini masih ke sub JPMK yang keempat ya. Yaitu nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dan menjabarkan beberapa teknik restorasi citra dan mampu memanfaatkan perangkat lunak citra untuk menyelesaikan permasalahan restorasi citra yang diberikan. Di sini saya akan membagi pembahasannya menjadi beberapa subtopik, yaitu yang pertama apa itu speckle noise, kemudian nanti beberapa metode yang mendukung, yaitu multi-resolusi methods, anisotropic diffusion method, lalu bilateral filtering, dan hybrid method. Ya, ini yang terakhir, dan nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana mengevaluasi performa dari metode-metode resolusi yang mulai dari pertemuan sebelumnya sampai dengan pertemuan ini, itu kita akan bahas. Baik, kita masuk sekarang ke metode Hybrid Speckle Noise Reduction Method. Jadi tujuannya itu adalah menghilangkan speckle noise dan dengan tetap mempertahankan detil dari gambar. Tujuannya kenapa harus tetap mempertahankan detil dari gambar? Karena nanti itu akan mempengaruhi tahapan selanjutnya, yaitu biasanya diikuti dengan tahapan segmentasi image. Di mana tahapan segmentasi image itu adalah tahapan yang mengekstraksi detil dari gambar. Sehingga kalau di dalam menghilangkan noise itu ya, detil dari gambarnya itu hilang, maka hasil segmentasinya juga tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Oke ya, itu tujuan kenapa saya mengusulkan metode ini. Jadi apa itu speckle noise? Jadi speckle noise itu adalah sebuah fenomena yang menyertai semua modalitas pencitraan koheren. Jadi seperti USG yang menggunakan ultrasound ya, suara ya, di mana gambar dihasilkan oleh gema ya, dari sebuah gelombang yang ditransmisikan yang berasal dari objek heterogen. Objeknya heterogen. Jadi bentuknya seperti apa sih speckle noise itu? Dia bentuknya seperti garis-garis tapi rapat ya. Ini jadi garis-garis. Jadi bentuknya itu garis-garis kecil-kecil dan rapat. Jadi yang dikatakan bola butiran. Butirannya tapi butirannya tidak bukan yang bentuknya seperti noise salt and pepper, bukan. Tapi dia sangat lembut ya, yang bervariasi dan bergantung pada jenis jaringan biologinya. Kenapa perlu direduksi gitu ya? Kenapa noise ini, speckle noise ini perlu direduksi? Biasanya isi dari noise itu lebih kuat dari struktur mikro yang dalam parenkrim jaringan, sehingga nanti akan mempersulit ya atau mengurangi visibilitas pada dan bagian jaringan yang ingin kita selidiki, ingin kita amati ataupun ingin
kita analisis pada tahap-tahap berikutnya. Sehingga tantangan utama dalam reduksi speckle noise ini adalah bagaimana menyaring isi noise tanpa mempengaruhi struktur mikro dan tepinya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa metode reduksi noise ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu metode yang berbasis spasial, yaitu linear filtering, itu yang kemarin ada beberapa metode yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada metode yang disebut dengan non-linear filtering, dan ada metode yang termasuk di dalam spatial filtering, itu adalah anisotropic diffusion. Lalu ada metode multiresolusi, dan yang saya usulkan adalah metode hybrid. Berarti metode hybrid ini menggabungkan antara spatial filtering dan multiresolusi. Nah, karena menggabungkan, maka kita harus pahami satu persatu apa itu multiresolusi, kemudian jenis spatial filtering yang saya gabungkan dengan multiresolusi adalah anisotropic diffusion. Metode multiresolusi ini adalah metode yang membagi sinyal gambar ke dalam resolusi yang berbeda. Resolusi yang berbeda. Jadi gambar yang asli ini ya, besar, ini kemudian dipecah-pecah, ya namanya juga namanya didekomposisi ya, dipecah. Jadi ini diperkecil resolusi spasialnya menjadi setengahnya untuk yang gambar ininya, sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, tapi ditambah dengan ini disebut dengan subband aproksimasi, karena ini adalah hasil dari aproksimasi ya. Dan subband yang merupakan detil arah X, arah Y, jadi ini ada arah X, sumbu dia mengambil arah yang horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi detil yang menunjukkan arah garis dari gambarnya, itu disaring, ini yang kita sebut dengan detil ya. Ini sehingga sinyal dari noise itu dapat mudah dibedakan. Jadi artinya dengan seperti ini, itu biasanya noise itu adalah bagian yang terdapat pada detil ya. Jadi pada bagian ini kemungkinan ada noise. Oke ya. Nah, dengan memisahkan seperti ini ya, kita tidak perlu melakukan proses terhadap bagian yang informasi gambarnya, tapi cukup kita ambil di bagian yang detailnya saja. Kita memproses, mereduksi noise-nya hanya di bagian detailnya saja. Semakin dan proses multiresolusi ini bisa dilakukan secara berulang. Artinya bahwa yang gambar asli ini kita perkecil setengahnya menjadi seperti ini, kemudian ini juga bisa diperkecil lagi sehingga hasilnya di sini juga akan mendapatkan detailnya lagi gitu ya. Kemudian ini juga masih bisa diperkecil lagi. Nah, ini kita sebut dengan level ya. Jadi ini level 1, kita dapatkan satu pembagian pertama. Level 2 itu berarti yang bagian aproksimasi ini dibagi lagi gitu ya. Sehingga ini kita sebut dengan level 2, dan yang di sini adalah level 3. Nah, proses multiresolusi itu digunakan dengan fungsi yang disebut dengan wavelet ya. Di mana dalam proses wavelet ini, prosesnya itu dilakukan dua tahap ya. Jadi tahap pertama itu disebut dengan tahap analisis. Tahap analisis
Ini untuk menghasilkan gambar yang ini tadi. Gambar pecahannya ini ya. Gambar pecah ini jadi dari satu besar ini menjadi yang separuhnya, kemudian ada detailnya. Ini kita sebut dengan analisis. Nah, prosesnya dengan menggunakan transformasi yang disebut dengan transformasi wavelet. Jadi gambar kemudian difilter di sini, filter ya. Filter kalau kalian sudah mengenal yang namanya low pass filter dan high pass filter ya. Low pass filter kan tujuannya untuk mendapatkan gambar asli yang smooth, sedangkan high pass filter itu adalah tepi kan ya. Nah ini. Jadi gambar itu diproses dengan menggunakan low pass filter dan high pass filter. Nah, kemudian direduce. Jadi apa ya? Ukurannya dikurangi setengahnya. Diturunkan setengahnya ya. Diturunkan setengahnya. Kemudian ini juga, jadi ini diturunkan setengahnya. Kemudian difilter lagi dengan menggunakan low pass filter ya. Low pass filter. Jadi gambar asli difilter dengan low pass, kemudian diturunkan, lalu diproses dengan low pass lagi. Seperti itu. Nah, gambar yang diproses dengan low pass kemudian diikuti dengan low pass lagi, inilah yang menghasilkan gambar aproksimasi. Gambar aproksimasi itu gambar yang ini. Ini adalah gambar aproksimasi. Kemudian di bagian ini berarti ada 2 tahap proses filteringnya di sini. Lalu selanjutnya yang low pass lagi juga kemudian difilter lagi. Jadi di sini difilter low dan di sini filter high gitu. Selain difilter low juga difilter high juga. Nah, low high ini kita sebut dengan filternya, gambarnya adalah low high. Low high ya. Kemudian yang high ini juga difilter lagi sekali lagi dengan low dan high. Jadi nanti hasilnya jadi 4 kan? Low low, low high, high low, dan high high. Nah, high high ini adalah yang diagonal. Ya. Low high, ini low low, low high, high low, dan high high. Ya, jadi 2 kali filter. Seperti ini. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, kenapa kita membagi seperti ini? Ini akan mempermudah menghilangkan noise-nya. Jadi yang dihilangkan noise-nya cukup yang di bagian detail saja. Yang ini tidak perlu diproses. Jadi ini ya. Nah, jadi di bagian yang low high, high low, dan high high itu dilakukan proses thresholding di sini untuk menghilangkan noise, menurunkan noise. Ya, jadi prosesnya thresholding. Nanti akan saya jelaskan berikutnya proses thresholdingnya seperti apa. Nah, kemudian hasilnya ini nanti untuk melihat hasil gambarnya itu, ini maka nanti akan dikembalikan ke gambar hasilnya. Hasil dari proses menghilangkan noise-nya. Jadi menghilangkan noise-nya. Yang proses kebalikannya, jadi mengembalikan setelah diproses ini kita kembalikan lagi ke gambar asli, sama seperti transformasi Fourier ya. Karena ini memang wavelet ini pun juga model yang kita sebut dengan frekuensi. Okay. Jadi proses denoising-nya dilakukan, kemudian dikembalikan lagi ke gambar asli. Prosesnya dibalik, proses kebalikannya disebut dengan proses sintesis atau sintesis ya. Dengan transformasinya adalah transformasi kebalikan dari wavelet, atau kita sebut dengan inverse wavelet transform.
Ya, jadi kalau kebalikannya sama, jadi ini kalau sebelumnya diturunkan, ini dinaikkan. Dinaikkan 2 kalinya, kemudian diproses dengan low. Nah, yang di sini low, sebelumnya low, jadi tetap low, kemudian yang sebelumnya high, juga high. Kemudian di sini low, diproses lagi dengan low, ini juga diproses lagi dengan high. Tapi di sini dia dinaikkan, ya. Kalau sebelumnya dibagi setengah, dibagi 2, arah X maupun arah Y-nya, maka kemudian dia akan dinaikkan 2 kalinya. Jadi yang dimaksud di sini 2 kali ini artinya prosesnya itu adalah baris dulu gitu ya. Baris, baris, jadi barisnya dibagi dulu gitu ya, dibagi, lalu difilter, kemudian kolomnya diturunkan. Kebalikannya juga gitu, kolomnya dinaikkan dulu, kemudian baru barisnya dinaikkan. Jadi prosesnya 2 kali. 2 kalinya ini karena prosesnya dimulai dari proses untuk baris, kemudian diikuti dengan proses untuk kolom. Jadi contoh hasil dekomposisi wavelet pada gambar uh, uh, phantom ya. Jadi di sini diberi noise gitu. Ini hasilnya. Ini adalah aproksimasi yang difilter dengan low low ya, low low kemudian ini low high, high low dan high. Baik, tadi saya katakan bahwa proses di sini ini ada proses untuk mereduksi noise. Yang direduksi adalah detilnya saja. Metodenya disebut dengan thresholding di sini, wavelet thresholding. Jadi tujuannya adalah menghilangkan koefisien wavelet pada subband detail yang nilainya lebih rendah dari nilai ambang tertentu. Jadi tinggal kita tentukan berapa nilai ambangnya, maka semua nilai dari koefisien wavelet yang lebih kecil dari batas ambangnya itu dihilangkan, diredus. Sama seperti filtering ya, filtering yang kemarin. Ya, proses ini berdampak pada reduksi noise tanpa mempengaruhi fitur penting lainnya pada gambar. Nah, ada 2 metode thresholding yang bisa diterapkan, soft thresholding dan hard thresholding. Nah, di sini kita menggunakan soft thresholding, ya, di mana koefisien wavelet yang lebih kecil dari nilai ambang diatur menjadi 0, artinya dinolkan. Ya. Jadi yang lebih kecil dari thresholdnya, nilai thresholdnya dinolkan. Jika tidak, koefisiennya dikurangi dari nilai ambang, jadi diperkecil. Itu adalah prosedur soft thresholding ya. Jadi ini koefisien nilai yang baru, dia akan bernilai 0 jika ya, nilainya itu kurang dari nilai threshold. Kemudian kalau dia lebih, nah, maka dia dikurangkan. Ya, tapi kalau nilai thresholdnya negatif, itu ditambah. Nah, nilai ambang T-nya ini uh, bisa kita tentukan secara manual atau kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya itu sama dengan median dari nilai ambang, nilai wavelet koefisien, dipilih mediannya berapa, lalu dibagi 0,6745. Ini metodenya diperkirakan dengan menggunakan metode penyusutan bivariat. Nah, ini contoh hasil proses wavelet thresholding, ini sebelumnya, lalu ini hasil wavelet thresholding. Kelemahan dari multiresolusi, dia hasilnya sangat tergantung pada teknik thresholding yang digunakan.
Dan juga untuk multi-resolusi wavelet ini juga tergantung pada jenis model wavelet yang dipilih. Jadi jenis model sinyalnya.